Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, selamat datang para peserta les gratis SBMPTN 2021 ya. Hari ini kita akan mulai pertemuan rutin kita secara online ya, melalui channel DNA.12 Education. Oke. Ya, selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Ini adalah kegiatan les gratis yang diikuti oleh siswa-siswi SMA SMK dari Aceh sampai Maluku ya. Ini sementara sampai Maluku. Dari Papua sih belum ada. Oke. Yang belum daftar silakan mendaftar di 082 12 56 12 569. Oke, adik-adik semua, kita akan mulai pertemuan ini. Kita buka dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, selamat sore semua. Selamat petang bagi yang mungkin ada yang di WIT dan WITA ya. Terima kasih sudah bergabung pada program acara les gratis persiapan SBMPTN 2021. Oke, nah semalam, bukan semalam ya, tadi pagi sudah dikirim beberapa soal yang adik-adik semua diusahakan untuk mengerjakannya supaya pada pertemuan online ini kita bisa bahas bersama. Oke. Nah, untuk memperlancar proses kegiatan belajar kita ini diminta kesadaran kalian semua masing-masing untuk cek mic-nya supaya di-mute. Nah, yang ingin bertanya baru dibuka ya mic-nya. Yang tidak bertanya tolong di-mute. Ya. Yang tidak bertanya silakan di-mute, yang ingin bertanya baru dibuka mic-nya. Ya, supaya tidak ada echo ataupun tidak ada suara-suara yang nggak jelas, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Oke, sebelum kita memasuki soal, apakah adik-adik ada yang bertanya seputar SBMPTN? Silakan bertanya. Seperti biasa, kakak kasih waktu 5 menit untuk bertanya seputar SBMPTN. Silakan, yang ingin bertanya dari nama dan dari mana ya, seperti biasa. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kemarin ada pertanyaan kepada saya, apakah program ini untuk daftar SBMPTN? Program ini tidak mendaftar SBMPTN ya. Program yang dibuat ini untuk memfasilitasi adik-adik semua supaya bisa mempersiapkan SBMPTN dengan baik ya. Bukan mendaftarkan. Soal pendaftaran itu masing-masing ya, lewat website resmi ya, yang sudah ada terregistrasi di website resmi ya, LPMPT ya. Silakan adik-adik semua daftar dari sana, baik SNPTN maupun SBMPTN ya, silakan. Sedangkan program ini digunakan untuk kita belajar bersama agar kita bisa mempersiapkan SBMPTN 2021 dengan baik. Itu pertanyaannya, kemarin ada pertanyaan begitu. Nah, yang kedua, ya, apakah program ini berbayar atau tidak? Saya masih menemukan pertanyaan seperti itu, berbayar atau tidak. Sekali lagi saya katakan, program ini tidak berbayar, alias free. Ya, ini gratis. Oke, jelas semua ya. Program ini adalah gratis, tidak berbayar. Oke. Oke, nah sementara kita di sini pesertanya banyak banget. Oh ya, kakak belum buka videonya. Halo semua. Ya, selamat datang yang sudah baru bergabung di program ini ya. Ya, ada kalau nggak salah yang baru bergabung di sini ada.
Kalau nggak salah Tesalonika deh, baru bergabung ya. Baru bergabung Tesalonika, ada Mala, ya kan? Ada baru bergabung. Ya, kita doain teman-teman kita yang mengalami bencana ya. Saya dapat kabar bahwa mereka tidak bisa bergabung karena ada bencana, ada yang gempa. Kalau nggak salah di Sulawesi Barat ya. Tadi ada salah satu teman kita yang tidak bisa bergabung karena gempa. Kemudian ada juga yang kebanjiran, oke. Aduh, kayaknya banyak bencana ya. Doain deh kita semua sehat-sehat saja sehingga kita bisa belajar dengan baik ya. Oke? Oke, perkenalkan dengan saya DNA Don't Education. Untuk nama itu dirahasiakan. Ya, cuma untuk profilnya silakan kalian baca dari download atau download dari ketentuan les gratis ya. Itu sekitar profil saya ya. Oke, itu tidak direkayasa apa adanya. Saya tidak mau nipu-nipu soalnya. Ya, apalagi apa namanya itu supaya kalian bergabung begitu. Enggak, ngapain ya? Saya tidak mau begitu. Saya maunya jujur-jujur aja, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan program ini gratis ya. Oke, ya, kita mulai. Ya, ada yang bertanya, silakan. Tadi yang mau nanya, siapa ya? Halo? Tidak ada? Oke, lanjut. Kalau begitu, lanjut saja. Oke, kita langsung soal pertama ya. Kita langsung soal yang pertama. Oke, kita masuk soal yang pertama. Ya, soal yang pertama ini tentang apa? Seputar listrik. Oke. Ya, saya sudah kirim soalnya kepada kalian semua. Jadi, untuk yang bergabung, yang baru bergabung, setiap hari akan ada soal dikirim lewat WhatsApp grup. Kalian wajib mengerjakannya sebagai latihan. Ya, sebagai latihan. Jangan ditanya sama saya, ini diperiksa atau enggak? Atau mempengaruhi nilai sekolah atau enggak? Enggak, ya. Ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi persiapan diri kamu sendiri untuk SBM, ya. Dikasih ini supaya kamu latihan. Nah, setiap latihan biasanya juga dikirim linknya, betul? Ada linknya supaya kamu bisa belajar dengan baik sehingga kamu punya panduan. Nah, kita pertemuannya setiap hari Rabu dan Sabtu 2 kali seminggu. Ya, hari Rabu setengah 5, hari Sabtu jam 2. Nah, di luar itu kita ada pembelajaran secara mandiri. Hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah, di luar itu kamu belajar mandiri, tapi kita akan ada online meeting Zoom hari Rabu dan Sabtu. Oke, itu ya pemberitahuannya. Oke, kita lihat langsung soal nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Yuk. Nomor 1C, Kak. Nomor 1C, 6 volt. Betul sekali. Ada yang ingin bertanya? Kenapa jawabannya 6 volt? Yang nggak ngerjain, gimana mau nanya? Udah ngerjain belum? Kalau nggak dicoba, yang nggak ngerti. Harus dicoba dulu, baru ngerti. Kalau saya dicoba, baru 2 nomor. Baru 2 nomor sudah saya kerjakan. Oke, bagus. Yang penting dikerjain deh. Yang bermasalah itu nggak ngerjain, ya kan? Udah dikirim soal, dikasih panduan, nggak ngerjain. Hei, saya mau kasih tahu sama kalian deh ya. Kalau kamu udah dibimbing, tolong rajin. Saya kan udah bilang di awal harus komitmen ya bahwa kamu ingin sukses. Jadi kesuksesan itu harus diawali dengan komitmen dan kamu harus belajar sungguh-sungguh ya. Nah, yang nggak ngerjain, sekali lagi, saya ulang sekali lagi, buat adik-adik semua yang belum sadar-sadar, yang nggak ngerjain, mulai hari ini tobat belajar. Ya, ngerjain dong. Baru nanti di online kita bisa berdiskusi. Nah, tujuan online ini supaya kita diskusi, ya. Oke, jawabannya Nafot. Perlu dibahas atau enggak? Yuk. Nggak perlu dibahas. Atau udah ngerti? Kalau udah ngerti kita skip dah. Jelaskan dulu. Bahas. Kenapa jawabannya bisa Ini. Oke deh kalau begitu. Ya, saya mau tanya, ini tentang apa ini? Bahas. Tentang listrik dinamis, betul?
Ini listrik dinamis. Betul nggak? Tentang listrik dinamis. Yang pertama kita cari apa kalau dalam listrik dinamis? Halo, ayo cepetan. Hambatan. Interaktif. Apa? Hambatan, Kak. Betul sekali. Hambatan total. R total. Betul ya? R total. Oke. Di sini ada hambatan secara seri dan paralel. Setuju ya? Setuju. Ya. Nah, kalau dia R paralel, maka kita gunakan cara cepat aja. Kalau 2 biji ya, kalau 2 biji kali bagi tambah ya, gitu ya. 1 kali 2, 2, 1 tambah 2, 3. R paralelnya 2/3 ohm. Setuju? Setuju. Oke, kamu ngerti nggak nih? R paralel itu kan sebenarnya 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, betul? Tapi kalau Betul. cuma 2 hambatan bisa langsung kali bagi tambah ya. 1 kali 2 dibagi 1+2, setuju? Setuju. Setuju. 1 dikali 2 dibagi 1 tambah 2. Itu kan 2/3 kan? Betul nggak? Oke, lalu dia seri sama si R1. Setuju? Jadi kan hambatannya, rangkaiannya jadi begini. Ya, saya gambar dulu gini. Ya kan? Gitu kan? Ini R1, ini R paralel. Setuju? Yang ini 2 ohm, yang ini berapa tadi? 2/3 ohm. Setuju? Setuju? Setuju. Oke, mantap. Jadi R totalnya berapa? Kalau begitu kita dapat R totalnya karena dia sudah seri, berarti R seri, betul? Berarti R1 ditambah R paralel. Jadi jawabannya berapa? 2 ditambah 2/3. 8/3. Berarti dapatnya 8/3 ohm. Setuju? Ini Setuju. langkah pertama. Langkah kedua apa langkah keduanya? Langkah kedua adalah mencari I masuk. Tahu dari mana I masuk? Menggunakan hukum Kirchhoff. Ini dia I masuknya, betul? Setuju? Ya, yang ini I masuk kita katakan ini I masuk. I masuk sama dengan apa? P total dibagi R total. Setuju? Setuju. P totalnya adalah 8 volt dibagi R total 8/3 ohm. Jadi kita dapat berapa? 3 ampere. 3. Setuju? Setuju. Oke, nah dari sini pekerjaannya ampere ini nih 3 ampere. 3. Setuju? Setuju. Oke, jadi arus yang melewati R1 berapa? Arus yang melewati R1 berapa? 3 ampere. Setuju? Kenapa? Ingat prinsip, kalau dia seri, ya, kalau dia seri, maka I-nya atau arusnya sama. Setuju? Kalau dia paralel, maka apa? P-nya yang sama. Setuju nggak nih? Prinsipnya ini yang dipakai untuk mengerjakan listrik. Setuju? Jadi arus yang melewati R1 berapa? 3 ampere. Nah, ditanya tegangan, makanya tegangan yang melewatinya berapa? Anggap aja apa? V R1 sama dengan I yang melewati R1 dikali R1. Setuju? Setuju. Berapa I-nya? 3 ampere. R-nya berapa? 2 ohm. Jadi berapa? 6 volt. Ada 6. pertanyaan? Ini mah soal SMP ini mah. Ada yang mau ditanya? Kakak mau nanya, berapa arus yang melewati R2 dan R3? Ayo. Berapa tuh? Ini kakak tambahin ya pertanyaannya. Berapakah arus yang melewati R2 dan R3? Ayo, siapa yang tahu? Ini sebenarnya soal ya apa ya, gampang sekali sebenarnya soalnya. Kalau di SMP itu malah ada yang bertanya, berapakah tegangan yang melalui R2? Berapakah tegangan yang melalui R3? Nah tuh. Gimana cara mencari arus di R2? Siapa yang tahu? Halo? Halo? Tolong di-mute. Tolong di-mute. Tadi ada yang ngirim sama saya 5 soal udah selesai. Kalau nggak salah siapa tadi namanya? Dari Sumatera Utara deh. Bagus sekali dia sudah mengerjakannya.
Nah, pertanyaan saya itu, saya mau tanya gini loh, kalian paham tidak? Di soal SBM itu kadang-kadang ditanya, berapakah arus yang melalui R2 dan R3? Ngerti enggak? Ngerti. Gimana caranya? Langsung I-nya langsung dikaliin ke R paralel. Nggak bisa, Dek. Cari dulu ya. Nih, cara gambar nih, lihat. Gambar ya. Apa bunyi hukum Kirchhoff? I yang masuk sama I yang keluar. Mantap, betul sekali. Saya mau tahan dulu sama kalian ini. Kita bahas ya listrik sampai tuntas ya, sampai kamu ngerti ya. Ini soalnya dikembangin, atau nggak dikembangin? Ini berapa I di sini? Nah, ada warna coklat, kemudian ada warna pink. Nah, tuh. Kakak mau tanya, yang merah berapa arusnya ya? Ini tadi berapa? I masuk ya? Ini kan seri ya. Berapa I-nya di sini? 3 ampere, ya. Betul nggak? Pertanyaan kakak itu berapa yang warna coklat? Ini nih. Anggap ini berapa ini? I2 ya. Lalu ini I3. Nangkap nggak? Itu mencari arus parsial namanya. Nah, buat kalian yang bingung tuh lihat video saya ya tentang listrik. Banyak banget tuh video saya tentang listrik. Nah, oke lah kita bahas sekarang. Bagaimana mencari I2? Kalian paham atau enggak? Ini 1 ohm ya, ini 2 ohm. Halo? Cara mencari I2 berapa? Tolong di mute. Tolong dicek device masing-masing, di mute deh, di mute supaya nggak berisik. Oke, kalau mau tanya mencari I2 gimana? Siapa yang tahu? Halo? Bener nggak ada yang tahu nih? Ya udah deh, dijelasin. Perhatikan baik-baik. Menurut rumus yang kita ketahui, bahwa I sama dengan apa? P dibagi R. Setuju nggak? Setuju. Oke. Apa artinya menurut rumus ini kita katakan bahwa I berbanding lurus dengan apa? Dengan R atau seper R? Mana yang benar? I berbanding lurus dengan R atau I berbanding lurus dengan seper R? Mana yang benar? Seper R. Seper R. Setuju ya? Perhatikan ini. Kalian kan anak-anak IPA nih, logikanya harus lancar ya. Lihat di sini, karena dia bilang I sebanding dengan seper R, maka setiap hambatan ini kita jadikan seper R. Jadi ininya berapa? 1/1 dong, setuju? Berarti ini berapa, Dek? Setuju. 1/2. Setuju? Setuju. Oke, kalau begitu kita bisa cari I2-nya deh nih. Nih, lihat nih caranya ya. Caranya gini, lihat. I2 sama dengan 1/1 dibagi 1/1 ditambah 1/1 ditambah 1/2. Oke, saya ganti warnanya. Saya ganti warna biru deh ya, biar kamu paham. Lihat nih ya, mencari I2 1/1 per 1/1 ditambah 1/2 dikali I masuknya adalah 3 ampere. Setuju enggak nih caranya? Halo, tolong di mute. Ini ada yang nggak mute nih. Tolong di mute deh. Paham nggak sampai sini? Oke, saya lanjutkan. I3 sama dengan I3 mewakili setengah, betul ya? Berarti gimana nulisnya? Nulisnya adalah 1/2 dibagi 1/1 ditambah 1/2 dikali I masuk. Paham sampai sini enggak? Halo, paham? Paham, Kak. Oke, bagus.
Nah, sekarang kita masuk I2, berarti I2-nya gimana? Nah, lihat di sini ada nih. Nih, saya jabarin ya. I2 sama dengan berapa tuh? Ayo, berapa? 1 per 1 per berapa? 3. 3 per? 3 3 per? 3 per? Halo? 3 per 2. Bagus, 3 per 2 dikali I masuknya 3 ampere. Betul? Berarti berapa tuh? 2 per 3 dikali 3 ampere. Berarti berapa? 2 ampere. Nah, kan di sini. Nah, sekarang kita cari I3. Nih, lihat. Kalau begitu gimana I3? Ya. I3 sama dengan berapa tuh? 1 per 2 dibagi 3 per 2, betul? Kali 3 ampere. Berarti berapa? 1 ampere. Setuju? Nah, ini yang disebut dengan arus yang melewati hambatan masing-masing secara paralel. Ada yang mau nanya? Tolong di-mute. Yang mau nanya baru buka mic. Silakan yang pengen bertanya deh, silakan. Bang, 1 per 1 itu, Kak, 1 per 1 itu R-nya ya, Kak? Betul sekali. Bisa ngitungnya. Jadi ini namanya mencari arus masing-masing. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Kak, perbedaan soal antara listrik statis sama listrik dinamis itu apa, Kak? Thank you. Tolong kakak minta tolong dong. Ini ada yang nggak nge-mute, jadi suaranya nggak jelas. Nah, itu ada yang tepuk tangan. Boleh nggak diminta tenang dulu? Oke, tadi pertanyaannya apa, Dek? Perbedaan antara soal dinamis sama listrik statis, Kak. Oke, thank you. Listrik statis adalah gejala kelistrikan. Gejala. Ya, saya ulangi ya. Listrik statis adalah tentang gejala kelistrikan. Contohnya misalkan, waktu kita belajar di SMP, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, ya, rambut yang kering ya, tanpa minyak rambut. Digosok-gosok bisa apa? Menarik kertas kecil-kecil, betul ya? Atau kain wol yang digosok-gosokkan ke kaca, ya kan? Betul ya? Atau kain kaca yang digosok sutra, ya? Itu hanya bicara tentang gejala kelistrikan, ya. Apakah terus-menerus seperti itu? Tidak, kan? Itu kan hanya sekejap, betul ya? Makanya dia bilang listrik statis adalah listrik yang mempelajari tentang gejala, bahwa di situ ada listrik, gitu loh. Tapi soal listrik dinamis itu tidak lagi mempelajari gejala, tapi memperhitungkan arus yang mengalir, yang secara terus-menerus mengalir, ya, sampai energinya habis. Aja ya. Jadi kalau listrik dinamis ini sebenarnya bicara tentang rangkaian, ya, listrik rangkaian. Ada tegangannya, ada arus mengalir, dan ada hambatan. Nah, itu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, tentang kasus ini jelas? Jelas nggak?
Jelas, Kak. Oke, jelas. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Ya. Oke, saya kasih satu soal deh untuk memastikan kamu ngerti. Satu soal buat kamu. Yuk, silakan dicoba. Ini soalnya, perhatikan baik-baik. Ini soalnya, perhatikan baik-baik. Perhatian ya, coba deh nih. Ini 6 ohm. Ini 6 ohm. Ini 3 ohm. Ini 2 ohm. Yang ini 3 ohm. Jangan deh, biar beda aja ya. Ini 4 ohm. Ini 10 volt. Yang ditanya tentukanlah R total. Lalu yang kedua carilah I masuknya berapa. Lalu carilah I yang melewati 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Yuk silakan. 2 ohm. Di mute. Silakan di mute ya. Di mute. 5 menit ya ngerjainnya loh. Yuk, coba. Udah ketemu R totalnya berapa? 5, Kak. Bagus sekali. 5 ohm ya. Ini karena 3 hambatan nggak boleh ini ya, nggak boleh kali bagi tambah ya, harus kembali lagi ke konsep awalnya.
1 per R paralel sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 ditambah 1/2. 1 R paralel sama dengan KPK-nya 6, ini 1, 2, dan 3. 1 per R paralel sama dengan 6 per 6. Berarti R paralelnya adalah 1 ohm. Oke. Nah, sedangkan ini ada 4 ohm. Oke. Jadi R totalnya adalah 4 ohm ditambah 1 ohm sama dengan 5 ohm. Ada yang mau nanya? Silakan yang mau nanya. Kak, itu kenapa termasuk paralel, Kak? Kenapa nggak seri? Paralel itu maksudnya apa, Dek? Paralel adalah rangkaian bercabang. Paralel itu bercabang, ya. Kalau seri tidak bercabang. Berarti kan 6 ohm, 3 ohm, sama 2 ohm kan bercabang-cabang, itu bertingkat-tingkat. Maka dia disebut paralel. Jadi kita kerjain dulu paralelnya ya. Iya ya, Kak. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Oke, langsung. I masuknya berapa? Siapa yang udah dapat? 2 ampere, Kak. Pinter bener. I masuk sama dengan P total, betul, dibagi R total. Sama dengan 10 volt dibagi 5 ohm ya. Oke. Jadi dapatnya apa? 2 ampere. Mantap. Oke, sekarang tolong di-mute. Sekarang kita perhatikan rangkaiannya. Oke, seperti ini. Oke, kayak gini ya. Oke. Nah, di sini kita gambarkan dulu rangkaiannya. Ada pembagian arus, betul? Di sini ada masuk arus, lalu berbagi, betul? Dia berbagi. Ya, berbaginya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kita kasih yang warna biru aja. Ini, dan ada yang lurus, ya kan? Ada yang lurus, kasih warna apa ya? Warna pink aja ya. Oke, nangkap ya, situ ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini. Berarti ini apa? Berarti ini I masuk ya. I masuknya. Di sini kita kasih I1. Iya, udah I1 aja. Lalu di sini I2 yang tengah. Dan yang ke bawah kita sebut sebagai I3. Paham sampai sini ya? Nah, ternyata di sini ada arusnya berapa? 6. Oke. Di sini 6 ohm. Di sini 3 ohm. Di sini 2 ohm. Setuju ya? Oke, kalau begitu kita mau hitung bareng-bareng deh. I1-nya gimana? I1 sama dengan gimana? Apa yang kita lakukan pertama? Kita jadikan ini dulu 1/4. Betul ya? Ini jadinya berapa? 1/6. Nah, yang ini jadi 1/3. Yang ini jadi setengah. Betul ya? Nah, I1 mewakili siapa? I1 mewakili 1/6. Betul nggak? Berarti 1/6 dibagi 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/2. Setuju? Dikali I masuknya berapa deh? I masuknya dikali I masuknya adalah 2 ampere tadi ya. Oke. Jadi kita proses dong. Kita proses. Jadinya berapa dong ini? 1/6. Bawahnya berapa deh? 6/6 ya. Betul ya? Dikali berapa I masuknya? 2 ampere. Setuju? Berarti berapanya berapa? 2/6 ampere atau nama lainnya 1/3 ampere. Setuju sampai sini? Setuju. Oke, sekarang kita lihat yang I2 yang warna pink. Siapa yang bisa bantu? I2 sama dengan mewakili berapa? I2 mewakili berapa? 0,5.
1 per 3. Oke, terima kasih. 1/3 berarti di sini 1/6 ditambah 1/3 ditambah setengah. Setuju? Dikali berapa I masuknya? 2 ampere. Ya, dikali I masuknya. Oke, kita lanjutkan sehingga kita dapatkan I2-nya berapa, Dek? 1/3 per Ya, 6/6 dikali 2 ampere. Jadi dapatnya 2/3 ampere. Setuju? Dibantu yang I3. Nah, I3 berapa I3? I3 mewakili 1/2. Berarti 1/2 di sini 1/6 ditambah 1/2 ditambah berapa? 1/3 ya. 1/3 ditambah 1/2, betul? Dikali berapa? Dikali I masuknya, betul nggak? I masuknya berapa tadi? 2 ampere. Sehingga kita akan dapatkan I3-nya adalah setengah dibagi 6/6 dikali 2 ampere. Dapatnya berapa, Dede? 1 ampere. Nah, ini dia. Benar dong ya? Menurut Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Benar nggak? I masuknya kan 2. I keluarnya berapa? 1/3, 2/3, dan 1. Benar kan 2 ampere? Totalnya kan? Nah, itu dia. Nah, biasanya ditanya begini deh. Biasanya ditanya begini. Berapakah tegangan yang melewati 6 ohm? Gitu. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Berapakah tegangan? Ini tambahan pertanyaan ya. Tambahannya. Tegangan yang melalui 6 ohm. Siapa yang bisa jawab? Ayo, ingat apa rumus tegangan? P sama dengan I dikali R, ya kan? Berapa tadi yang melewati 6 ohm? 1/3 ampere kan? 1/3 ampere kan tadi? Masuk 1/3. Berapa R-nya? Ya 6 ohm kan? Ya kan 6 ohm kan R-nya? Iya nggak? Jangan 1/6, harus 6. Karena 1/6 itu hanya untuk membantu kita dalam matematikanya aja. Jadi berapa volt? 2 volt. Itulah V yang melewati 6 ohm. Oke, paham sampai sini? Paham? Paham. Oke, saya mau tanya dulu. Tesalonika, berapakah tegangan yang melewati 3 ohm? Coba deh. 1 volt. 1 volt, betul nggak? Coba kita lacak di sini. Kita tulis ini ya. Tegangan yang melalui berapa? 3 ohm. Apa rumusnya tadi? P sama dengan I dikali R. I-nya berapa tadi? 1/3. 2/3. 2/3 ampere kan? Yang warna pink kan? Warna pink ini kan? Yang melewati I2. 3 ohm kan? Berapa R-nya? 3 ohm. 3. Berarti berapa? 2? Hah? 2 volt. Betul kan? Makanya dia bilang kalau dia paralel, tegangan sama. Udah paham? Kamu bisa tebak berapa KV yang melalui 2 ohm pasti berapa? 2. Juga. Nangkap nggak? Nah, pertanyaan lanjutan. Berapakah tegangan yang melalui 4 ohm? Siapa yang bisa jawab? Tegangan yang melewati 4 ohm. Yang ini. 2. Tegangannya deh, tegangan. Berapa? 8. Berapa? 8. Betul, 8 volt. Sampai sini paham dah? Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. paham. Silakan di screenshot deh. Untuk bahan belajar. Ya. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya? Oh iya, Kak mau ngecek dulu nih. Tadi ada anak bertanya nih. Apa namanya ya?
Oke, ada di sini Musa? Ada Musa di sini? Oh, kamu deh ya, Musa. Buka suaranya deh, silakan mic-nya dibuka. Loh, kok nggak kedengeran? Halo? Musa? Nggak kedengeran deh. Kakak mau nanya, mau sapa dulu Frisila. Suara saya kedengaran deh? Jelas suara saya? Oh iya. Musa, bisa dengar suara kakak jelas? Jelas Pak. Iya. Oke, semoga kamu berhasil ada ya. Program ini gratis deh, bukan bayar. Ya, jangan takut. Ini programnya gratis. Jadi ya, mau ajak teman-teman boleh, ajak teman-teman. Sebanyak-banyaknya terserah. Oke. Jadi ya. Jadi sampai sekarang masih banyak yang nanya sama saya. Sampai sekarang masih banyak yang nanya, beneran nggak sih ini gratis gitu loh? Kayaknya mereka ragu gitu loh. Saya bilang ya terserah aja deh. Kalau mau gabung-gabung enggak. Sebab ini programnya adalah charity activity. Jadi kegiatan sosial. Terus kena up terus untungnya apa? Nggak ada sih sebenarnya untungnya. Ya yang penting kamu siap aja. Bisa belajar ya. Jadi kalau ditanya orang ini bener atau enggak, ya ikut aja dulu deh, lihat aja nih ya. Gitu ya, oke Musa boleh ajak teman-teman deh ya, biar kita belajar bareng-bareng bersama, oke? Oke, siap. Nah kita ada grup. Nah sekali lagi di grup ini kita saling bertukar informasi. Ya, saya sudah katakan di awal di grup jangan ngebahas apa-apa ya. Di grup itu hanya membahas SBM, tidak membahas macam-macam, apalagi jualan nggak boleh. Ya, kita membahas untuk apa? Bisa saling, bisa maju bersama-sama ya. Oke, bisa bertanya dan saling menghormati ya di grup, karena apa? Di grup itu berbagai latar belakangnya beda-beda semua. Oke, dari Aceh sampai Maluku, dari Papua sih belum. Ya sudah. Oke, lanjut. Sudah paham belum? Sudah, lanjut. Lanjut nih ya. Cius ya, cius. Ya. Siap. Oke. Kita lanjut soal kedua. Ini dia soal kedua. Lihat. Ya, kita lihat soal yang kedua. Kita masih membahas tentang simak. Ini soalnya gampang sekali. Tentang apa nih? Cermin. Siapa yang udah dapat? Jawabannya apa? Yuk. Nah, di sini ada informasi cermin cekung ya. Cermin cekung itu cermin positif atau cermin negatif? Negatif. Aduh, cermin positif deh ya. Ya udah deh, lihat di sini. Cermin cekung adalah cermin positif. Oke. Layar diletakkan 3 meter dari cermin. Itu menunjukkan apa? Layar itu tempat apa deh ya? Layar adalah tempat bayangan. Setuju? Setuju. Ya, layar itu adalah alat atau wadah atau media untuk menangkap bayangan, ya. Untuk menangkap apa? Bayangan. Berarti di sini kita dapat informasi apa? Di sini kita dapat informasi apa? S aksen, betul ya? Nah, S aksennya tercatat di sini 3 meter, berarti berapa tuh? 300 cm. Setuju? Oke, lanjut lagi. Lalu dia bilang agar didapat bayangan jelas tidak buram, berarti nyata. Wajib pasti jawabannya apanya? Nyata. Oke, berarti S aksennya wajib positif. Oke. Maka jari-jari kelengkungan yang ditanya itu jari-jari berarti R. Oke.
Tolong deh, ada yang buka mic jadi echo. Tolong ditutup mic-nya. Mic-nya ditutup deh. Iya, di mute dulu ya. Nanti kalau pada bertanya baru boleh. Iya. Ini masih echo, masih echo. Tolong mic-nya di mute. Halo. Oke. Next. Oke, lanjut aja deh. Nah, perhatikan pada cermin cekung berlaku rumus apa? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini kan rumusnya. Betul kan? Nah, di sini kita masukkan. Berarti 1/S sama dengan 1/S-nya berapa tadi? 10 cm ya. Ditambah 1/S aksen 300. Berarti 1/F sama dengan, kita samakan penyebut, betul? Ini berapa deh? Betul ya? Berarti 31/300. Berarti 1/F sama dengan 31/300. Kita balik. F sama dengan berapa? 300/31, kita dapatkan 9,7 cm. Paham di sini? Nah, yang ditanya itu bukan F, tapi R. Ingat, R itu sama dengan 2F. Berarti 2 dikali 9,7 cm. Ya, berarti berapa? 19,4 cm. Jadi jelas ya, jawabannya adalah B. Silakan, ada yang mau bertanya tentang cermin? Ada yang mau nanya enggak? $30 itu dapat dari mana, Kak? KPK, Dek. KPK. Nih. Saya tunjukin. 300 bagi 10. Oh, iya, 30. 30 kali 1, 30. Ya kan? Iya, Kak. Yo, siapa lagi yang mau nanya? Cukup? F itu apa namanya, Kak? F itu fokus deh, F itu fokus. F itu fokus ya. F itu fokus. Bahasa lainnya titik api. Tahu kan bedanya cermin sama lensa? Bisa kan? Kalau cermin kan satu sisi, kalau lensa dua sisi. Nih, kalau cermin kayak gini deh. Nih, cermin. Itu kan gambarnya kayak gini. Kalau nggak kayak gini, ya kan? Atau dia gini. Betul ya? Kalau dia lensa gimana? Kalau lensa dua sisi deh. Nih, lensa itu dua sisi. Dua cekungan. Ini cermin cekung nih. Paham? Ada lensa cermin. Ini apa nih? Cermin apa nih? Ini namanya cermin. Yang ini yang atas. Ini namanya apa? Cermin cekung ya. Ini cembung. Ya. Cembung itu anggap aja buncit gitu. Gendut. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang bawah ini apa yang gendut ini? Berarti ini lensa cembung ya, cembung. Yang ini cembung. Paham ya? Paham. Jadi kalau kita gambar gimana titik itunya, sumbu utama. Kan ini sumbu utamanya. Jadi ya, ingat nggak? Oke. Ini sumbu utamanya ini. Bisa paham? Ingat kan, Om Firul? Paham dong, ya nggak? Makanya kalau pada cermin cekung kayak gini, misalkan ini sumbu utama, ya kan? Oke, ada gambar deh. Kita ulang ya. Nih, biar paham deh. Nih, ini cermin ini. Nah, ini namanya cermin cekung. Kalau cermin cekung itu deh, di sininya gelap. Nah, ini yang di arsir ini gelap. Jadi di sininya yang bening. Nah, ini namanya F, ya. Ini namanya R. Yang ditanya dia kan R namanya kan jari-jari. Jadi kalau misalkan bendanya ditaruh di sini nih, misalkan kita gambarkan bendanya di sini nih. Kan?
Gimana sih proses sinarnya? Gampang sekali. Proses sinar itu mudah sekali. Sinar yang sejajar sumbu utama, oke, dipantulkan melalui fokus. Tidak. Yang kedua, ya, sinar yang melalui fokus ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Paham sampai sini? Oke. Makanya ketemu bayangannya. Di mana bayangannya ketemu? Bayangannya yang ini nih, titik potong ini. Nah, itu dia bayangannya kalau kita gambar kayak gini. Paham? Ya. Jadi dalam fisika ini kita anggap apa? Ini namanya S. Ini namanya apa? Yang ini? S aksen. Paham ya? Langsung sini ya. Oke. S itu jarak dari cermin ke benda, namanya S. Sedangkan S aksen jarak dari cermin ke bayangan. Gitu. Nah ini namanya cermin cekung. Paham sampai sini? Ya? Ya. Beda lagi dengan lensa. Kalau lensa itu dua sisi dia. Ya, lensa itu dua sisi. Ya, misalkan di mana saya gambar di sini biar enak ya. Ini aja deh nih, saya gambar ya di sini nih. Ya. Kalau lensa itu dua sisi deh nih. Kita gambarkan ya, misalkan begini dua sisinya biar jelas. Ini saya gambarkan gini. Nah, ini lensa apa deh? Lensa cembung. Kalau ini f1, maka di sini apa? 2f1. Setuju ya? Maka di sini ini f2. Makanya dibilang lensa, dia mempunyai dua jenis fokus, kiri kanan. Kalau cermin fokusnya cuma satu. Kalau lensa fokusnya ada dua. Ya, ini contoh lensa cembung. Lensa cembung. Jadi kalau misalkan kita taruh bendanya di sini ya, kita taruh bendanya misalkan di sini. Paham? Nah, ya, saya gambar ulang deh. Nah, terus pembentukan bayangannya kayak gimana? Oke, gampang sekali ya. Caranya gini, perhatikan. Sinar yang sejajar sumbu utama, oke, dibiaskan melalui F2. Harus lewat F2 ya, jangan 2 F2. Harus lewat F2. Lalu yang kedua, sinar yang melalui F1, tuh, sampai mentok ke lensanya, dibiaskan sejajar sumbu utama. Tuh, paham? Oke, makanya dia ketemu bayangannya di mana? Bayangannya ada di sebelah kanan. Nih, lihat. Paham sampai sini? Paham ya? Proses pembentukan bayangan. Nah, ini kita katakan sebagai apa ini? Ini namanya jarak benda, yang ini namanya jarak bayangan. Dari mana ngitungnya S itu? Dari sini nih, dari benda ke lensa. Dari mana ngitungnya S aksen itu? Dari lensa sampai ke bayangan. Paham sampai sini? Ya, jadi bisa ya bedain antara cermin sama lensa. Kalau cermin itu kan satu sisi yang beningnya, kalau lensa dua sisi. Kalau cermin itu satu fokus, kalau lensa dua fokus. Kalau cermin dipantulkan, kalau lensa dibiaskan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Kalau di soalnya itu cermin cembung, ya, berarti nilainya min. Ya, F-nya wajib minus kamu taruh ya. Makanya tadi di awal tadi kan katakannya ini cermin cekung positif atau negatif. Nah, itu maksudnya mengacu apa? Mengacu fokus deh ya. Karena kalau dia cermin cekung F-nya positif. Kalau cermin cembung F-nya negatif. Demikian juga lensa. Lensa cembung F-nya positif. Lensa cekung F-nya negatif. Jadi bolak-balik. Jangan sampai terkecoh ya. Cara masukin negatifnya. Gitu. Siapa mau nanya lagi? Oke, lanjut ya. Oke, thank you. Kita lihat soal yang ketiga. Nah, kita lihat soal yang ketiga seperti ini. Nah. Oke. Ini tentang apa ya? Sistem apa nih, induksi ya. DGL induksi nih namanya.
Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB bermassa M yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor paralel dipisahkan dengan jarak L. Ujung-ujung kiri rel dihubungkan oleh sebuah hambatan R sehingga membentuk sebuah loop. Nah, itu. Loop berada dalam medan magnet seragam B dengan arah tegak lurus bidang loop. Ya. Pada T sama dengan 0, batang AB mulai bergerak ke kanan dengan kelajuan V0, kalor yang dihasilkan oleh hambatan. Nah, ini soal-soal ini adalah soal yang sangat mudah nih. Ya, di video-video saya yang sebelumnya sudah banyak sekali dibahas tentang kasus seperti ini. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, udah bicara kalor, bicara listrik, maka pendekatan yang kita pakai adalah energi, ya. Energi, ya, sama dengan energi. Kok bisa begitu? Iya, karena kita mengacu bahwa hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, hanya bisa diubah dari energi dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, ketika sistem ini dialiri listrik, maka terjadilah di sini apa? Energi listrik. Paham di sini ya? Terjadi energi listrik. Karena terjadi IGL, ya. Terjadi listrik. Nah, karena dia bilang bergerak. Nah, kalau dia sudah bergerak, pasti kita sepakat bahwa bergerak berarti bicara tentang energi gerak. Apa energi gerak? Energi mekanik. Betul ya? Apa itu rumusnya? Ya jelas, setengah mv kuadrat. Setuju ya? Ya. Oke, nah ini kita gabungkan. Nah, berarti apa? Energi sama dengan energi. Oke, ulangi, energi listrik sama dengan energi mekanik. Pada energi listrik kita mengetahui bahwa rumusnya adalah apa? I kuadrat kali R kali T. Betul ya? Sedangkan energi mekanik setengah dikali M dikali P kuadrat. Nah, pada loop ini terjadi GGL induksi. Betul ya? GGL induksi itu kan terjadi pada I. Betul ya? Pada I sama dengan apa? GGL dibagi R hambatan. Setuju ya? Betul? Nah, ingat, pada sistem GGL, E itu didefinisikan sebagai apa? D dikali L dikali P. Setuju ya? Makanya di sini kalor yang dihasilkan oleh hambatan R sebanding dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali P kuadrat. Tahu dari mana? Ingat di sini ya, bahwa I kuadrat berbanding lurus dengan P kuadrat. Setuju ya? Oleh karena itu kita bisa katakan energi kinetik berbanding lurus dengan energi listriknya sama dengan energi kalornya. Makanya jawabannya adalah setengah M P0 kuadrat. Sampai di sini paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 4. Ya, kita lihat soal nomor 4. Unsur radioaktif, ya, 6429 cukrum dengan waktu paruh 13 jam. Bilangan Avogadro 6,0023. Radioisotop 6429 cukrum sebanyak 8 gram. Memiliki aktivitas seperti apa? Nah, bicara aktivitas radioaktif, kita sepakat bahwa rumusnya apa? Siapa yang tahu? Aktivitas sama dengan lambda dikali banyaknya partikel. Setuju ya? Ini rumusnya. Oke. Aktivitas sama dengan lambda dikali N. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mencari N? Ingat, pada rumus kimia bahwa N sama dengan apa? Mol dikali Avogadro. Setuju? Avogadro. Di kimia sering ditulis N dikali L. Nah, N itu apa? N adalah massa dibagi MR, ya, dikali L. Sehingga kita dapatkan di sini massanya kan 8 gram. 8. MR-nya yang mana? MR itu yang atas, 64, bukan 29. 64 dikali Avogadro 6,0 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita peroleh ini 1/4 dikali 6 dikali 10 pangkat 23. Sorry, bukan 1/4 ya. 1/8, maaf. Salah ngitung. Ya.
Ini kita dapat berapa? 1/8. Jadi kita peroleh 3/4 kali 6 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini kita proses. Di sini A sama dengan lambda dikali N. Dikatakan lambdanya adalah 0,64 per T dikali N. Oke, nah di sini kita masukkan 0,64 dibagi T-nya berapa? 13 jam diubah ke detik kali 3.600 detik dikali 3/4 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Yang ini ya, taruh di sini. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Ada mau nanya? Kak, kalau kita pakai yang desimal aja boleh? Yang N-nya itu. Yang N-nya itu. N-nya di desimal berapa nih maksudnya? 0,75 begitu? Iya, Kak, Boleh-boleh 0,75. aja. Sebenarnya ini hanya mempermudah aja deh ya. Nih ya. Ini saya kasih contoh nih. Kan kita kecil-kecilin ya. Nilai nih. Ini 4. Berapa dapatnya? 0,16. Setuju nggak? Dan ini coret. Dapat berapa di sini? 1.200. Kan gitu kan? Betul kan? Nah, kita akan dapatkan di sini 16 dikali 10 pangkat min 2. Betul? Dikali 6 kali 10 pangkat 23 per berapa sudah? Per 13. 13 dikali 12 kali 10 pangkat 2. Setuju ya? Sebenarnya tekniknya cuma untuk ngecilin doang sih. Ini kecilin, dapat berapa sih nilai? 2 kan? Oke, terus dapat berapa kita? 16 ke 2 dapat berapa? Nih, dapat 8. Betul kan? Jadi kita peroleh 8/13. Betul nggak? Kali 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat min 19. Iya, Kak, 19. Sorry Pak, 19 dong, ya positif kan? Ya, 19. Betul nggak? Nah, 8 bagi 13 itu berapa? 8 bagi 13 sekitar 0,1 lah gitu ya. Sekian berapa gitu ya, kali 10 pangkat 19. Jadi ini dapatnya sekitar 1, berapa kali 10 pangkat 18 becquerel. Nah, di sini jawaban nggak ada. Ya. Ya, karena pangkatnya aja sudah beda. Harusnya 10 pangkat 18 ya, bukan 22. Gitu. Jadi aktivitas dari unsur reduktif ini adalah sekitar 1, sekian kali 10 pangkat 18 becquerel. Dengar ada jawaban? Paham segini? Paham? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Ya, kita lihat nomor 5. Soal nomor 5 ya, kita lihat ya. Simak UI nomor 5. Oke, ini tentang apa ini? Gerak harmonis. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitude A dan frekuensi F. Pada simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimum, kecepatannya adalah berapa? Nah, ini sangat mudah sebenarnya. Ini ada 2 pendekatan caranya. Cara yang pertama itu dengan menggunakan energi mekanik, ya. Cara yang kedua langsung pakai rumus boleh, ya. Kita gambarkan dulu pegasnya. Oke, lalu dia punya beban. Oke, seperti ini ya. Nah, pada amplitude A, pada kondisi ini kan pada amplitude A, ya. Lalu dia mengalami apa namanya? Simpangan 1/4 A. Oke. Simpangan berapa? 1/4 A. Ya. 1/4 A. Oke, gitu ya. Nah, sebenarnya ini rumus bisa soal ini bisa dijawab dengan cepat. Ya, bisa juga. Jadi ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan energi mekanik, ya. Energi mekanik di 0 sama dengan energi mekanik di Y, ya. Satu lagi pakai rumus, ya. P kuadrat sama dengan omega kuadrat
A dikurang Y. Boleh. Ya. A dikurang Y. Bisa. Nah, kalau kita menggunakan cara cepat, ya, tentunya kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, kita harus ingat, apa itu omega? Bahwa omega adalah apa? 2 pi F. Setuju ya? Betul nggak? Nah, bagaimana? Ini masih ada yang mau masuk lagi? Apa lagi yang masuk? Kalian boleh lanjutkan? Saya kasih waktu 2 menit. Pakai rumus yang kedua aja. Silakan. Dapat nggak? F. Berapa Apa? F-nya. Oh, maaf. Ada yang lupa di sini. Ada yang lupa. Kuadrat. Oke, maaf. Kuadrat. Oke. Yuk lanjutkan. Masukin omeganya 2VF. Coba nih, saya bantu ya. Omega, nih kita lihat ya, omega. P kuadrat sama dengan omega kuadrat A kuadrat dikurang simpangan kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan omeganya apa? 2VF kuadrat. A-nya berapa? Posisi A kan A kuadrat. Dia bilang menjadi 1/4 A. Ini kan Y-nya nih. 1/4 A. Betul nggak? Oke, coba lanjutin. Saya kasih waktu 2 menit. Dapatnya yang mana? Silakan di mute dulu. Ya, ada yang buka mic itu. Silakan di mute. Sudah? Dapatnya berapa? P kuadrat sama dengan berapa nih? 2 kali V kali F kuadrat. Ini jadi berapa dong ini? A kuadrat dikurang 1/16 A kuadrat. Iya kan? P kuadrat sama dengan 2VF kuadrat dikali berapa? 15/16 A kuadrat. Setuju? Ayo. Sehingga V jadi apa? A akar ya. 2VF kuadrat 15/16 A kuadrat. Akar dari 2VF kuadrat ya 2VF. Akar 15 ya akar 15. Akar 16 ya akar A kuadrat A. Betul kan? Ini kita kecilin nih. 1 dapat 2. Jadi kita peroleh berapa? Setengah VF A akar 15. Gitu ya. Jadi jawabannya C. Paham sampai sini? Silakan yang ingin bertanya, yuk.
Udah dicatat kan? Ada yang mau nanya? Silakan. Sudah dicatat? Musa sudah mencatat? Priska Leo, dari tadi Priska Leo susah masuk ya, Pris? Iya, Kak. Kenapa, jaringan atau gimana? Ya, Kak, tadi ini ya, live sendiri, Kak. Oh, gitu. Adik-adik jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ini videonya di-record. Ya, ini di-upload, dan pembahasan ini sudah ada di YouTube, sudah kakak siapkan semua. Jadi kalau misalkan lupa catatannya, nanti buka aja. Jadi semuanya disiapkan. Yang penting adalah kamu niat mau belajar. Ya, disiapkan kok semua. Ada yang mau nanya nggak? Kalau kamu sering mengulang, pasti bisa, Nek. Pasti bisa. Ya, waktu kakak tinggal 7 menit lagi, ya. Tinggal 7 menit lagi. Ada yang mau nanya? Kak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ini di luar materi ya, Kak. Silakan. Kita akan membahas materi seputar SIMAK UI aja atau SBM KTN juga, Kak? Soal SIMAK UI, SIMAK yang macam-macam sama soal SBM itu mirip deh. Itu mirip. Jadi kalau kita ngebahas SIMAK pasti itu membahas SBM. Kalau kita membahas SBM pasti membahas soal SIMAK UI, itu pasti. Atau SIMAK-SIMAK yang lain, misalkan suatu saat misalkan ada nih SIMAK dari Undip, boleh. Silakan, ya. Jadi tipe soalnya itu sama deh. Gitu. Jadi baik SIMAK, SBM, oh ya SBM itu sendiri kan tahun ini kan TPKA dan TPS kan, itu juga nanti kita bahas. Ya. Iya, makasih Kak. Sama-sama. Kak. Silakan yang mau nanya. Tri pengisian UTBK itu katanya kalau jawabannya salah bisa nilainya dikurang ya Kak? Enggak, tahun ini tidak. Oh. Tahun ini enggak. Jadi silakan jawab, ya. Iya Kak. Nah, kalau dulu sih iya, kalau salah itu -1. Tahun ini enggak ya. Terus misal di ABCD-nya itu banyak semua benar, kita harus jawab apa Kak? Yang itu. Oh, itu kan mekanisme menjawab soal yang 1, 2, 3, 4 kan. Jadi gini deh, punya buku SBM nggak di rumah? Punya Kak. Nah, kalau 1, 2, 3 kan itu bilangnya A, betul kan? 1, 3 B, 2, 4 C. Ya, 4 doang, 4 saja itu D. Benar semua itu E. Ya, jadi di awal pertemuan kan dulu kakak udah kasih tahu waktu briefing pertama kali. Sally gabung nggak waktu itu? Iya, ada Kak. Ada kan? Nah, jadi aturan menjawab soal SBM itu kan ada beberapa tipe atau ragam soalnya kan. Ada yang pilihan ganda, ya kan? Ada yang 1, 2, 3, 4, betul kan ya? Gitu. Nah, jangan khawatir.
Ya, kalau dia jawaban tipenya 1, 2, 3, 4, kalau 1 benar, 3 pasti benar. Ya. Kalau 1 salah, pasti 3 salah. Nggak usah lagi, misalkan nomor 1 pernyataannya salah. Udah, nggak usah lagi nomor 3, nggak usah lagi. Karena itu pasti salah. Kalau 2 benar, belum tentu 4 benar. Nah, gitu. Ya, kata kuncinya di situ. Ya. Nah, yang paling enak itu ketika melihat kalau 1 benar, 3 pasti benar. Atau 3 benar, pasti 1 benar. Nggak usah ragu-ragu. Yang kita waspada pilihan 2 dan 4. Gitu. Ya. Nah, lihat-lihat buku SBM-nya, ya, bagaimana menjawab atau memilih opsi A, B, C, D, E pada bentuk soal 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Silakan apalagi. Ada yang mau bertanya seputar SBM nggak? Kan SBM kan belum dibuka kan? Oke. Yang SNPTN didoakan supaya sukses ya. Yang SNMPTN loh, undangan. Gitu. Yang SBM belum. Kalau udah daftar SNPTN, lalu dia gagal, perlu daftar lagi nggak di SBM? Ya nggak perlu, kan udah ada datanya di SNPTN, ya kan? Terus kalau yang nggak ikut SNPTN perlu daftar nggak? Ya wajib daftar. Kalau nggak masuk SNPTN, ya misalnya kamu kan nggak eligible gitulah, kuotanya gitu nggak masuk. Berarti kan datanya belum ada di SNPTN kan? Maka kapan daftarnya? Waktu SBM dibuka. Ya. Gitu ya. Jadi saya ulangi, pada tahun ini untuk 2 tipe soal untuk SBM adalah apa? TPKA dan TPS. TPKA itu matematika, fisika, kimia, biologi. TPS-nya kamu lihat di YouTube saya sudah saya bahas ya. Ya, dari kemampuan kuantitatif, pemahaman bacaan, gitu ya. Ya. Oke, kamu perhatiin. Oke. Ada mau nanya lagi? Tinggal 2 menit lagi. Ya, yang penting rajin-rajin aja ya. Nah, jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu akan ada soal kakak kirim. Silakan kamu ulang-ulang di rumah, pelajari ya. Biasanya setiap ada soal ada video. Linknya untuk sebagai panduan supaya bisa menjawab soal tersebut. Ya, asal kamu rajin. Jadi saya ulang sekali lagi, ya, program ini adalah program benar-benar free, gratis buat kalian. Kalian hanya nyiapin kuota aja kok. Dan waktunya ya. Bisa belajar bareng-bareng bersama-sama. Oke, saya kira gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir. Oke, kalau tidak ada, kakak tutup. Sukses buat kalian, ya. Selalu sehat, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebajikan, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Terima kasih, Kak.